Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat semua. Ada yang luar biasa. Ada satu entah orang ya atau partai gitu di gedung DPR sana yang kemudian itu mengusulkan judi dijadikan salah satu dari pemasukan negara. Astagfirullahaladzim. Allah Akbar. Itu gimana ceritanya ya sampai punya ide, kalau anak katakan stupid lah gitu, judi dijadikan sebagai sumber pemasukan negara gitu. Ya Allah. Padahal kita semua tahu ya bahwa uang dari hasil judi itu haram gitu. Walaupun memang hasilnya itu banyak gitu kan. Hasilnya itu yang banyak gitu loh. Potensinya itu luar biasa. Judi. Kalau kemudian kita ngomong lagi tentang penjualan miras, jual beli miras, itu luar biasa lagi keuntungannya. Gitu. Luar biasa. Belum lagi kemudian dari situs-situs porno, luar biasa lagi. Itu luar biasa lagi, perputaran uang itu luar biasa. Di Las Vegas itu perputaran uang itu mencapai triliunan gitu. Bahkan bisa sampai miliaran satu malam saja perputaran uang judi di Las Vegas itu. Kan terkenal kan Las Vegas itu sebagai kota judi. Nah, kalau itu diterapkan di Indonesia, di negeri yang mayoritas itu Muslim, apa yang terjadi? Oke lah, taruhlah mereka beralasan bahwa negara kita ini kekurangan pemasukan, kekurangan uang. Gitu. Lalu pertanyaan sederhana, apa kabar dengan sumber daya alam kita? Potensi kehutanan kita, dari beberapa artikel itu dikatakan bahwa dari sumber potensi kehutanan saja itu bisa mencapai sampai dengan 1.000 triliun satu tahun. Itu baru dari kehutanan, belum dari laut, belum dari tambang emas, batu bara, minyak, gas bumi, nikel, perak, batu bara dan segala macam. Itu dikemanakan? Lalu kenapa kita harus mencari yang haram ketimbang yang halal? Sementara sumber daya alam negara ini luar biasa kaya. Kenapa itu nggak diambil alih oleh negara, kemudian hasilnya itu dikembalikan kepada rakyat gitu? Itulah yang sekarang ini jadi sumber pemasukan paling besar, itu pajak gitu kan. Kemana uang pajak? Kemana uang pajak? Kenapa masih ada para koruptor dari pajak gitu loh, para pengemplang uang negara gitu. Kita masih ingat kasus BLBI, kemudian Senturi, dan banyak lagi kasus-kasus korupsi yang seolah-olah itu dipeti eskan gitu. Itu uangnya kemana? Kalau mungkin kita lihat berita di media massa, telah disita uang sekian triliun, sekian miliar, kemudian uang itu dipamerkan gitu kan di depan meja gitu, di atas meja, kemudian disorot oleh kamera gitu. Nah, itu setelah itu uangnya kemana? Uang hasil korupsi itu nih, hasil sitaan korupsi nih, uangnya sekian miliar. Nah, setelah kamera itu off gitu, tidak ditayangkan lagi, nah uangnya dikemanakan? Apakah kemudian dikembalikan kepada rakyat? Apakah kemudian dikembalikan lagi kepada negara? Hasilnya mana? Kalau kita lihat sekarang banyak sekali orang-orang miskin, atau di daerah-daerah pedalaman itu jalanannya itu masih tanah yang kalau misalnya hujan becek dan itu menghalangi transportasi. Itu yang katanya uang pajak untuk rakyat. Mana? Kemana uangnya? Jadi sahabat semua, kalau anak katakan sekali lagi ini adalah sebuah kerusakan yang sistemik ya. Anak katakan sistemik karena memang
dari sistemnya itu sudah rusak gitu. Tidak hanya pada individu orangnya, tetapi juga pada sistem yang mereka jalankan. Ya. Ketika seseorang itu ingin menjadi kepala daerah lah, atau ketika seorang itu ingin mencalonkan diri menjadi seorang presiden, berapa banyak uang yang harus dikeluarkan untuk dia supaya bisa menjadi seorang peserta pemilu, atau kemudian jika dia sudah menjabat sebagai seorang kepala daerah, berapa banyak, berapa uang, berapa miliar gitu yang dia keluarkan. Nah, di sini lagi maksud anak bahwa kerusakan ini adalah kerusakan sistemik, di mana orang yang ingin menjadi kepala daerah itu harus mengeluarkan uang sekian miliar. Sementara sahabat semua, dalam Islam itu tidak seperti itu. Tidak memerlukan uang sampai sekian miliar gitu loh untuk memilih hanya kepala daerah gitu. Bahwa dalam Islam kepala daerah, ya sebut saja wali gitu ya, itu ditunjuk oleh seorang khalifah. Nol, anggarannya nol. Kenapa? Karena ditunjuk langsung oleh seorang khalifah. Kamu jadi wali di daerah ini, kamu jadi wali di daerah ini, kamu jadi wali di daerah situ. Selesai, efisien. Dan dalam Islam pun itu adalah sistem pembuktian terbalik. Artinya gini, ketika seorang kepala daerah itu menjadi seorang wali, memimpin suatu wilayah gitu ya, taruhlah kegubernuran gitu loh, itu hartanya dicek dulu ya. Itu hartanya dicek semuanya, diaudit berapa yang dia punya. Kemudian jika dia berakhir masa jabatannya ya, ternyata ada penambahan yang tidak sesuai dengan apa yang sudah diberikan negara melalui gaji gitu ya, maka itu harus dikembalikan lagi kepada Baitul Mal, pada negara. Jadi peluang untuk kemudian orang tersebut melakukan korupsi itu sangat minim. Terlebih lagi ya, hukuman bagi para koruptor dalam Islam itu luar biasa berat. Kenapa? Karena koruptor itu merugikan banyak orang, merugikan masyarakat di bawahnya gitu. Tidak hanya pada satu bagian saja, tetapi seluruh masyarakat di wilayah yang jadi tanggung jawabnya dia, yang jadi amanah kepemimpinannya di situ. Ya, jadi sahabat semua, yuk kita mengkaji lagi tentang ilmu Islam. Ya, falsafah Islam, bagaimana Islam itu jika diterapkan akan menjadi berkah bagi semua, tidak seperti sekarang. Gitu. Jadi sahabat semua, pilihan itu ada di tangan Anda semua. Demikian, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.